Balapan yang digelar Minggu berakhir anti klimaks. Finish di zona angka sejatinya nyaris dia dapatkan. Namun kesalahan memaksa Mario terjatuh saat balapan menyisakan 10 putaran. Memberikan komentar, Aoyama gergetan dengan nasib kurang mujur pembalapnya. Terlebih lagi pembalapnya yang lain, Somkya Chantra juga terjatuh dan berakhir tak menyelesaikan balapan. Ex-pembalap MotoGP itu merasa hasil berbeda bakal pihaknya dapatkan andai mereka tidak terjatuh. Hal itu terbukti dari pace yang ditunjukkan Mario dan juga Chantra. Soal kondisi kedua pembalapnya setelah terjatuh, sang manajer menegaskan bahwa mereka baik-baik saja. Pria asal Jepang ini bakal menjadikan seri Inggris sebagai pelajaran untuk timnya. Dia bertekad balas dendam bersama timnya pada seri selanjutnya, yakni Moto2 Austria 2024. Bursa transfer pembalap MotoGP diwarnai dengan kabar bahwa Trackhouse Aprilia akan kehilangan satu rider yang diprioritaskan untuk diberikan perpanjangan kontrak. Ialah Miguel Oliveira yang dengan tegas menerangkan dirinya tak akan lagi bersama Aprilia pada musim 2025 nanti. Di saat yang bersamaan juga terdapat laporan karir Augusto Fernandez selaku juara dunia Moto2 2022 yang terdepak dari KTM masih bisa selamat bertahan di kelas MotoGP. Bagaimana dirangkum dari laporan Motosan dan Speedweek, dua kabar tersebut yang cukup santer jadi sorotan dari garasi kelas MotoGP. Dimulai dari Oliveira yang menyatakan dirinya yang dipastikan bakal angkat koper dari garasi Aprilia akhir musim 2024 nanti. Ya, Oliveira memang jadi prioritas bagi Trackhouse Aprilia yang jasanya masih sangat dibutuhkan untuk musim depan. Namun tampaknya juara pertama MotoGP Mandalika itu ingin berpindah ke tim lain dan Yamaha jadi incaran sang rider Portugal. Peluang untuk memperkuat tim satelit Yamaha Pramac Racing juga direspon dengan baik oleh pembalap yang terkenal bisa moncar saat wet race. Seiring dengan penjelasan Oliveira, tampaknya Trackhouse Aprilia perlu segera mencari pengganti untuk melengkapi line up musim depan. Sebab sampai saat ini Aprilia sudah memiliki dua rider di kursi pabrikan, yaitu adanya Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo angkat bicara usai mendapat posisi lumayan di Silverstone beberapa waktu lalu. Ia lolos ke posisi ke-18 di Silverstone dan berhasil naik ke posisi ke-11 baik di sprint maupun Grand Prix. Terlebih, Quartararo unggul 2 detik dari pembalap teratas Honda Johan Zarco di urutan ke-14. Hal ini membuatnya yakin kalau Yamaha berjuang lebih keras dibandingkan rivalnya di MotoGP Jepang Honda di Grand Prix Inggris meski unggul 3 tempat di kedua balapan. Dirinya juga menyebut Yamaha M1 telah membuat kemajuan yang jelas pada tahun 2024 ketimbang Honda. Meskipun demikian, Quartararo mengatakan masih banyak kekurangan. Ia juga mengatakan Yamaha yang menggunakan livery Speedblock sebagai perayaan 75 tahun MotoGP terlihat lebih baik. Ketika dikatakan bahwa dia adalah penunggang motor Jepang terdepan dan mampu bertarung dengan pembalap seperti Maverick Viñales dan Jack Miller, Quartararo menambahkan bahwa akhir pekan lalu dirinya dan tim memang berjuang lebih keras daripada Honda. Quartararo pun sekarang sudah tahu di mana titik motor kami dan harus memperbaikinya untuk mendapat posisi yang lebih baik. Momen mengerikan terjadi di start race utama MotoGP Inggris yang berlangsung minggu lalu. Brad Binder yang start dari posisi ke-6 mengalami kendala pada motornya yang tidak bisa langsung berlari kencang saat start. Ini sangat berbahaya sebab besar peluang Binder tertabrak pembalap lain di belakangnya yang sedang gaspol ketika start. Bahkan pembalap tim Red Bull KTM Factory Racing itu mengaku sudah siap celaka akibat kendala pada motornya. Menurutnya, sebenarnya masalah pada motor sudah dirasakan saat keluar dari pit. Masalah tersebut adalah kopling motornya slip saat baru keluar dari pit. Sayangnya kendali ini tetap bertahan. Binder mencoba melepaskannya tetapi tidak mau lepas. Binder sendiri mengaku sudah ingin mengganti motor yang bermasalah di pit tetapi tidak berhasil. Dia meyakinkan diri kalau motornya tidak bermasalah. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada Binder, ia hanya harus menahan kecewa karena tidak dapat ikut balapan secara penuh karena masalah pada kopling motornya.
Pembalap Spanyol itu mengatakan situasi Aprilia di MotoGP terus memburuk di setiap putaran setelah tampil buruk di GP Inggris di Silverstone. Berjuang dengan degradasi yang parah pada ban medium RSGP-nya, pemegang GP Amerika Serikat itu merosot dari grid ke-8 ke P13 yang merupakan hasil terburuknya musim 2024. Rekan setimnya Alex Espargaro turun dari posisi terdepan dan finish ke-6 di Inggris. Tertinggal hampir 10 detik dari pemenang balapan Enea Bastianini yang menunggangi Ducati. Penampilan buruk Aprilia akhir pekan lalu semakin terlihat buruk dengan fakta bahwa Espargaro telah memenangkan balapan tepat 12 bulan yang lalu. Sementara RSGP terlihat cepat di awal tahun, tapi saat ini malah sebaliknya. Penurunan performa Aprilia dalam beberapa balapan terakhir menjadi perhatian Viñales, yang mendesak tim yang bermarkas di Newali ini untuk menemukan solusi untuk membalikan keadaan di MotoGP. Viñales menegaskan bila dirinya dan tim perlu memahami bahwa ada sesuatu yang hilang karena degradasi ban belakang tidak normal. Jadi timnya harus memahami mengapa dalam 4 balapan terakhir tidak berada di level yang seharusnya. Viñales menambahkan bahwa ban belakangnya setelah 6 lap benar-benar habis. Jadi timnya perlu memahami apa yang menyebabkan konsumsi ban ini begitu boros. Karena Viñales mengaku tidak pernah melewati batas kecepatan di semua balapan demi bisa mengendalikan kecepatan. Memang Viñales juga sadar bahwa dalam sprint terkadang dirinya bisa kompetitif. Tetapi begitu memasang ban medium dalam balapan hari Minggu, Viñales merasa motornya benar-benar hanya bisa melaju untuk sekedar finish dan tidak terlalu kuat. Viñales pun mendesak agar Aprilia berpikir bagaimana bisa membalikan situasi ini karena ini semakin memburuk dan harus mencari cara untuk bangkit kembali. Alex Espargaro kagum dengan penampilan Enea Bastianini di MotoGP Inggris. Ia memperingatkan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pembalap Ducati tersebut seandainya mampu memahami dan mengelola kinerja ban belakangnya. La Bestia selalu dikenal karena kemampuannya untuk pulih dalam balapan yang panjang. Berkat penanganan ban yang baik, ia mampu mencapai lap terakhir dengan lebih baik daripada yang lain. Sublimasi dari perasaan itu terwujud akhir pekan kemarin di Silverstone, di mana Bastianini meraih double pertamanya. Mampu berada di barisan depan grid dan memulai dengan baik. Dua elemen yang memungkinkannya untuk menjadi lebih baik lagi karena ia tidak harus datang dari belakang. Start dari posisi ketiga berarti bahwa untuk 2 lap pertama ia bisa sedikit lebih mudah dibandingkan dengan pembalap lainnya. Sejak lap ketiga dan seterusnya, ia berada di bawah 2 menit dan tidak berhenti sampai melewati garis finish sebagai pemenang. Pembalap Ducati ini adalah satu-satunya pembalap dengan waktu lap konsisten di bawah 2 menit, kecuali pada 2 lap pertama. Dia tidak pernah turun di bawah posisi keempat dan jarak terbesarnya dengan yang terdepan tidak pernah lebih dari 1,3 detik. Sebuah margin yang terjadi tepat di pertengahan balapan lap 10 dan 11. Saat itulah ia mendorong sedikit lebih keras dan mulai menutup jarak ke depan. Hingga ia berada di posisi terdepan dengan 2 lap tersisa sebelum bendera finish dikibarkan. Enea Bastianini melaju ke depan seperti halnya Alex Espargaro. Pembalap Aprilia yang pada Sabtu meraih pole position adalah yang terbaik di antara para pembalap Aprilia. Ia finish di urutan ke-6 9,5 detik di belakang sang juara yang ia puji sampai-sampai membandingkannya dengan legenda seperti Dani Pedrosa. Menurut Alex, gaya balap Bastianini sangat mengalir. Tepatnya, Bastianini sangat halus saat membetot gas dan sangat berhati-hati dengan ban belakang.